Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari Sabtu 23 April 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 14 ayat 7 yang berbunyi, sekalipun kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena namamu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, molo hajahaton nami menidengi dopak kami, ali jahuba bahem mahobar tuguarmu, aitorobdo panudalion nami dopak kodo hami mardosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nas ini adalah sebagian dari dua Nabi Yeremia kepada Tuhan untuk memohon belas kasih Tuhan. Apa yang terjadi? Pada masa itu terjadi kemarau yang berkepanjangan di Yehuda, sehingga rumput mengering. Ternak dan binatang liar tidak beroleh rumput untuk dimakan. Bangsa Yehuda menderita karena mereka juga tidak beroleh air untuk diminum. Sumur-sumur mereka sudah kering. Sungai-sungai yang menjadi sumber air juga kering. Para petani juga sangat kecewa karena tidak dapat mengolah ladangnya. Sebab hujan tidak pernah lagi turun untuk membasahi ladang untuk dapat ditanami. Allah marah kepada mereka, kepada umatnya, karena mereka telah meninggalkan Allah dan pergi menyembah berhala-berhala. Mereka hanya mau mendengarkan seruan dari nabi-nabi palsu, di mana nabi palsu berkata, tidak ada hukuman Tuhan, tidak ada mara bahaya yang mengancam umatnya, yang membuat mereka menjadi umat yang tersesat. Umatnya telah melupakan karya Tuhan sejak dari nenek moyangnya. Mereka menjadi umat pilihannya karena Tuhan mengasihi mereka. Namun mereka berbalik meninggalkan Tuhan, sehingga amarah Tuhan tidak terelakkan. Dalam situasi yang seperti itulah Nabi Yeremia berdoa mohon ampun kepada Tuhan agar kiranya Tuhan mengampuni mereka. Mereka sadar bahwa yang terjadi saat itu akibat dari dosa mereka, akibat dari kemurtatan mereka. Saudara yang terkasih, setiap orang diajak oleh nas ini untuk merenungkan akan dosa-dosa kita. Marilah kita bersujud di hadapan Tuhan agar kita beroleh pengampunan. Janganlah kiranya murka Tuhan berlaku karena dosa dan kesalahan kita. Namun sewajarnya kita bersyukur. Minggu lalu kita memperingati akan kemenangan kita melalui Yesus yang telah bangkit membawa kemenangan kepada kita. Inilah yang menjadi andalan kita. Murka Tuhan telah dihapuskan melalui salib Yesus. Orang-orang percaya telah dimenangkan dari belenggu dosa. Paskah yang kita rayakan hari Minggu yang lalu, sukacita yang sangat besar karena semua dosa kita telah dimenangkan melalui kebangkitannya. Untuk itu tetaplah setia dan bersandar kepadanya. Karena hanya di dalam Yesus kita menemukan keselamatan dan terbebas dari murka akibat dari dosa kita.
Amin. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Yesus, Juru Selamat kami yang kudus. Oleh karena pengorbananmu, kami terbebas dari murka akibat dosa. Engkau telah menang melalui kebangkitanmu, dan kami beroleh keselamatan dan pengampunan atas dosa-dosa kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetaplah menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan sesama, dan hindari kerumunan. Selamat beraktivitas, salam sehat dan shalom.